Sempet ada momennya gue tuh tiap sebulan sekali tuh masuk IGD. Hah, demi apa? Iya, jadi gue tuh Berarti sampai fisik lo juga kena kena. dong. Itu aku udah sampai titik tuh yang sakit banget, tapi aku tuh nggak tahu mau ngomong ke siapa gitu. Even kayak mau makan, mau ngambil makanan aja tuh gue udah nggak sanggup gitu. Kebayang nggak kalau misalnya gue pada saat itu memutuskan udahlah, gue udah males gitu. And I decide something else. I decide to do, maksudnya ya udahlah, gue mah udah nggak penting di dunia ini. Karena emang level depresinya udah tinggi banget. Numi tetep matri dina ati mata betatu manina. Oh, halo Citizen, Sampurasun wargi Bandung. Spesial kali ini 2.4 Podcast ada di Bandung bersama salah satu bukan mantan ya, mungkin sinden juga ya dari sinden OVJ Trans 7. Halo. Kiki Juliar. Hai, Teh Kiki. halo. Seneng banget akhirnya aku bisa ngobrol sama kamu di sini dan ternyata sebelum kita syuting ini tuh kita ternyata punya satu konektivitas yang bersama gitu. Tapi mungkin banyak ya yang untuk generasi-generasi sekarang mungkin banyak yang belum tahu OVJ itu apa kali ya. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin bisa gak sih aku mau denger sedikit kalau kamu lagi nyinden pada saat lagi di OVJ tuh kayak apa, boleh gak sih? Boleh sedikit ya, kira-kira seperti ini. Yang ini mungkin yang kalau lagu yang hits aja. Iya, yang lagi hits sekarang ya. Numi tetep matri dina ati mata betatu manina. Nu dijunjung dipiluhung lembur tempatna indungak andung salira teh Bandung. Yeay, keren banget, parah keren banget. Sumpah akhirnya biasanya gue nonton itu di TV dan sekarang ada di depan gue dan menurut gue agak amazed gitu kayak bisa ngobrol sama lo gitu. Jadi kayak sejujurnya gue nervous, Cuma karena gue Cancer dan lo Cancer juga gitu. Jadi kayak kita kayak udah connect aja gitu langsung. Si Cancer ini kalau udah ketemu langsung ada sesuatu yang menyambung seperti colokan. Oke, Teh Kiki ya. Biasa dipanggil Kiki atau boleh, kamu mau manggil Dedek juga boleh. Gemas sekali. Teh Kiki gila. Aku tuh seneng banget karena kenapa dengan perjalanan Teteh di dunia entertain apalagi sebagai seorang pemusik atau penyanyi lah ya. Yang udah melalang buana luar biasa, hebat banget. Dan akhirnya bisa menyempatkan untuk bisa ngobrol sama kita di 2.4 ini. Aku ngerasa seneng banget karena dengan berbagai pencapaian yang Teteh sudah raih sampai di titik ini kan itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kalau pencapaian orang bisa nyari di Google kali ya, apa aja yang Teteh udah capai. Single udah ada 2. Walaupun kemarin sempat jadi salah satu suara theme song dari si apa tuh ya, Renjana Cita Srikandi yang suaranya terngiang. Di Medan ada, di Jakarta ada. Nanti mau ada di Bandung juga. Di Bandung nanti ada. Gila, luar biasa banget. Nah, maksudnya gini, yang sebenarnya aku pengen banget ngobrol sama Teteh tuh gini. Menjadi seorang entertain pasti nggak mudah, Teh. Ya kan? Ya penyanyi lah. Kita spesifik menjadi seorang penyanyi. Bukan cuma sekedar punya skill pasti kan. Harus punya komitmen yang kuat untuk ada di dunia entertain. Bisa nggak sih dibagi tipsnya untuk
mungkin kan sekarang, kemajuan teknologi tuh sekarang banyak banget yang kayak ibarat kata orang siapapun bisa terkenal Mhm, melalui sosial media. ya, Tapi kan untuk konsisten dan bertahan itu nggak mudah. betul. Nah, punya tips-tipsnya nggak sih kamu? Jadi kalau menurut aku apapun itu ya, nggak Yes, cuman di nyanyi, yang penting kita punya itu tadi, punya konsistensi, punya mhm, komitmen gitu. betul, Apalagi kalau misalnya yang kita lakuin itu sesuai dengan passion-nya kita benar. gitu. Dan ketika kita sudah berkomitmen sama satu hal tentu ada Naik naik turunnya, turun, jatuh bangun. jatuh Nah bangun, itu prosesnya, iya, itu yang benar. harus dihadapin. Jadi jangan gampang menyerah. Menyerah. Apalagi Anda sebagai seorang Cancer yang sensitif ya Ya kan, kan? terkadang butuh waktu sendiri ya kan, terkadang mood-nya naik Iya turun, betul tapi sekali. tetap harus menghibur. Eee, Susah nggak sih? Mungkin karena itu ya, karena udah komitmen Dan gitu. udah Jadi passion ya? ya udah passion, jadi justru kalau buat aku ketika aku di panggung dan aku menghibur orang, Mhm, terus orang yang di depan aku bisa appreciate aku, mhm. terus mereka ikut seneng gitu, itu buat aku justru jadi mood Satu booster reward banget. Iya, juga ya, mood booster heeh, banget. Tapi kamu banget. pernah tes kalau kamu introvert atau extrovert gitu nggak sih Teh? Kayaknya gue tergantung ya, tergantung Ambivert? mood. Tergantung lapangan gak Iya, sih? katak dong Iya, ambivert. oh iya lagi. Jangan dong. Iya bener ya, itu amfibi say. Kesel banget, yang bisa hidup di 2 alam. Ember. Iya, jadi tergantung, Mmm, respon ya. iya kalau aku sih, apa sih, kayak agak susah ya, kayak itu kan kadang-kadang buat aku kayak extrovert, introvert, aku nggak tahu karena ada saatnya aku lagi pengen Menyendiri, menyendiri, betul, ada lagi saatnya karena aku juga profesi aku kayak gini, aku tentunya ketemu harus banyak orang kan, itu kayak profesional. iya, dan itu juga akan mendukung aku, karir aku gitu kan Betul sebagai betul, penyanyi. mhm. Jadi aku sampai sekarang belum tahu apakah aku ekstrovert atau introvert Oh jadi gitu, memang secara spesifik tuh nggak pernah nggak pernah ngetes, ngetes heeh. kamu tuh tapi ngerasanya kalau emang udah overwhelm ya butuh Iya, istirahat aja nggak sih? itu udah pasti. Dan mungkin tim Teteh juga udah tahu kalau Teteh udah kayak, "Aduh kayaknya gue udah terlalu banyak, bisa dikurangin dikit." Iya, Ya nggak sih? pokoknya kalau asisten gue tuh udah tahu Mhm. kalau Teh Kiki tuh nggak boleh kelaparan gitu, jadi dia Oh harus jadi mood booster Anda iya, adalah jangan makanan? sampai kelaparan, kalau kelaparan gue cranky Makanan yang lo suka apa? apa aja sih, Lebih ke manis atau asin? aku biasanya lebih suka yang Gurih-gurih jadi gurih-gurih. asin, karena orang Sunda nggak sih, Heeh nya, Cek? heeh, Heeh, pisan. lamun orang Sunda mah senengnya tuh yang asin-asin Jeung meureunnya. kudu aya micin. Micin, jadi yang mencerdaskan anak bangsa. Makanya gue cerdas banget. Cerdas banget karena kebanyakan micin. Ih, banget, bukan lagi. Oh gitu, jadi memang ya memang sebagai seorang entertain ya ada konsistensi juga ya. Iya. Tapi pasti kan ada titik di mana kayak ngerasa jenuh nggak sih dengan profesi yang sekarang? Pernah nggak? Ada satu momen aku tuh ngerasa nyanyi tuh udah nggak fun buat aku. Karena pada saat itu aku menempatkan, nyanyi itu sebagai, apa ya, ya sebagai pekerjaan, jadi buat gue cari duit gitu. Jadi kayak udah, "Aduh bisa nggak sih Mmm. gue nggak nyanyi dulu?" Iya, gitu. jadi gue tuh udah ada satu momen gue tuh udah nggak pernah bersenandung. Oke, Karena padahal sehari-hari lu hobinya nyanyi? oh iya, dari kecil Da kan. Bahkan dari kecil aja gue tuh udah tahu aku pasti akan manggung di panggung besar gitu. Gue tuh udah kayak udah udah punya visualisasi, udah heeh. punya pemikiran bahwa akan ke sana Iya, udah gitu, gitu dari kecil tuh gue udah ngomong dulu kayak, "Aku nggak mau jadi orang biasa, aku biasa. pengen jadi orang yang bisa manggung, nggak mau di panggung kecil gitu, aku pengen manggung di panggung gede." Udah Dengan gitu dari penonton kecil yang heeh, dari banyak, kecil udah kayak gitu karena aku gitu. senang banget nyanyi. Nah, Heeh, ada satu saat gue tuh udah ngerasa males di kamar mandi udah nggak bersenandung gitu. kayak cuma pengen diem. Iya, jadi kayak udah hampir kayak males, ya kayak udah nggak menyenangkan. Nah, itu momen yang nggak enak banget sih buat aku, karena kan nyanyi tuh sebenarnya kan kayak passion gitu Passion. kan bikin Tapi akhirnya menjadi sebuah iya, keharusan dan kewajiban yang betul, ibarat kata mau nggak mau harus profesional, tapi di satu sisi juga banyak yang menunggu kita juga mungkin. jadi Jadi ya banyak yang difikirkan juga nggak sih? iya, jadi nggak enak aja Heeh heeh. gitu. Nah, terus di situlah aku mulai
mulai belajar tentang self Mhm healing, mhm. terus aku Berapa lama kalau boleh tahu untuk kayak mengobati rasa kejenuhan itu? mungkin, lupa ya kalau berapa lama, tapi semenjak aku mulai menggali diri aku sih, itu akhirnya kayak ngerasa lebih alive, lagi balik lagi alive gitu. Dulu kan sempet kayak kayak robot gitu hidup tuh. Life is always lesson gak sih Iya everyday? dong, Iya harus gak harus, sih? heeh. Iya kan? Dan yang pasti kalau buat gue, Mhm. maksudnya tips buat, Yang para pemula-pemula nih yang pengen jadi heeh, penyanyi, semua ya. mhm, Jadi ataupun entertainer, iya, jadi, tetep, di-keep fun-nya. make it fun. Iya, jadi jangan sampai kehilangan si Si kegembiraan dalam bernyanyi dan kegembiraannya. bermusik Iya itu. iya iya Karena iya. kalau enggak akan jadi kayak robot gitu loh. Nah, itu pada saat udah itu terjadi itu lu nggak akan bisa berkarya lagi, nggak akan Mungkin bisa berkreasi. kasusnya adalah pada saat itu mungkin jadwal teteh lagi padet-padetnya, Ya, fisik kena juga, betul, mental kena, betul. jadinya mau nggak mau kita harus menyesuaikan kayak, aduh kok jadi nggak mengasihkan Iya, lagi, udah nggak lagi fun lagi. heeh, terus misalnya tiap dulu misalnya nyanyi, aku tuh kan ada request-request yang Betul. lagu-lagunya jadi yang aku nyanyiin bukan yang aku seneng Iya gitu. iya, bukan gue banget Heeh, nih. gitu. Jadi udah kayak, nggak fun. Nah itu ketika aku di situ aku mulai sempat ada sedikit depres ya gitu. Itu Karena tahun berapa sih kalau boleh tahu? wah itu zaman-zaman justru waktu Sebelum zaman-zaman Covid? sebelum Covid, justru waktu zaman-zaman gue masih padat syuting yang Masih di gitu-gitu. OVJ dulu ya? Iya, Heeh. jadi udah nggak fun gitu buat gue nyanyi gitu. Wow, karena memang dengan aktivitas yang begitu padat, dengan kondisi yang mengharuskan lo harus on cam Iya kan, terus, senyum gitu senyum, kayaknya senyum karir iya, gitu ya kan? dan sempat ada momen ya gue tuh tiap sebulan sekali tuh masuk IGD. Demi apa? Iya, jadi gue tuh Berarti sampai fisik lo juga kena kena, dong? jadi si GERD gue tuh udah parah banget. Jadi Oh kalau jadi lo punya GERD juga? Gue punya, juga punya lagi. Terus ya terus terus kan. gimana tuh? Jadi, kalau misalnya udah kena tuh gue harus ke IGD dan harus disuntik, diinfus, Udah nggak bisa yang kayak cuma minum nggak bisa. obat oral aja Iya, ya. Jadi harus udah bener-bener ngegeletak kita yang harus IGD opnam. IGD udah gitu. Itu Ya karena heeh. juga kalau diinfus kan mungkin reaksinya juga lebih cepat Iya, ya, kayak gitu ya. karena gue tuh kan orangnya emang overthinking juga kan, pencemas gitu. Betul, ya namanya juga cancer kalau nggak dipikirin kayaknya nggak sempurna gak sih Iya, hidup, ya ya kan? enggak, tapi sekarang udah nggak gitu sih. Tapi Alhamdulillah udah nggak tapi gitu. kayak pendewasaan hidup juga nggak sih? Banget. Itu kayak turning point juga nggak sih Teh? Atau mungkin pernah lowest point dari sebelum itu ada lagi nggak cerita yang orang-orang mungkin nggak pernah tahu gitu loh. Mmm, Seorang Kiki Juliar nih pernah di lowest point. You still human, right? iya pastinya, Pernah ngerasain lowest point kan banget lah pasti. dan nggak sekali ya. Iya iya iya. And it's okay ketika kamu ada di lowest point tuh selalu ingat bahwa itu tuh cuman fase aja Yang harus dan dilewatin. harus dilewatin. Dan terkadang orang juga berusaha shortcut ya. Hmm. Tapi wajar nggak sih kalau kita berpikir pengen shortcut dari fase itu? Nah, shortcut-nya yang seperti apa? Kayak kalau bisa ya cepet-cepet udahan deh nih fase-fase nggak enak ini gitu. Hmm. That's why mencari cara shortcut itu yang kayak yang mencari kesenangan di luar Mm-mm. yang belum tentu itu baik untuk fisik atau Mm-mm. mentalnya gitu. Nah menurut Teteh Aku mengimbangin pernah ada di fase itu. Ada wow, lah, pernah kalau misalnya udah pusing kayak ya udah lo keluar sama teman-teman lo, iya either iya iya. you drinking up or Ya, apalah ya. Pokoknya cari sesuatu yang make it fun. make it fun dan Bi- cari adiksi lain yang membuat kita melupakan yang sebenarnya kita rasakan gitu kan. Ketika kita teralihkan oleh adiktif yang lain, maksudnya apa? Misalnya kalau sekarang kan orang adiktifnya sama handphone ya. Betul. Itu salah satu cara untuk nambing kan. Sebenarnya kita nambing perasaan Iya iya kita iya dengan iya. Iya. kita mencari adiksi lain gitu biar kita nggak terlalu terfokus sama Terfokus yang kita sama rasain. yang rutinitas Which sehari-hari. is itu sebenarnya lebih parah. Karena kita kan nge-repress, Mm-mm. di-repress apapun yang di-repress suatu saat akan meledak. Nah, meledaknya itu dalam bentuk apa yang kita nggak tahu gitu loh. Either bisa ke badan kita yang sakit, Atau mental. mental Jadi gitu. semuanya tuh bisa sakit kemana-mana ya. Habis pokoknya yang terakhir itu yang kena pasti badan. Jadi ketika badan lo udah kena itu berarti lo udah Udah parah banget. repress banget gitu. Mungkin ada di fase yang orang gak menyadari kalau mentalnya tuh udah kena banget kali ya. Ya,
yang betul. udah ngerasa kayak oke gue tetap still go ahead and Mhm, show must go on ya kan banyak iya, yang bilang gitu tapi you still human ya nggak iyalah, sih yang ibarat kata ada lelahnya nggak sih iya. Lagian kan ada kata-kata itu human being ya. betul. We just being human, bukan human doing. I Karena kan orang see. kan kayak pengen harus kerja ini, harus ngelakuin ini. No, we're just human gitu. Ada saat sedih, ada saat marah. And it's normal. It's normal. Bahkan ya kalau menurut aku ya kadang-kadang orang tuh suka udah nggak tahu loh emosinya yang dirasain tuh apa. Mati rasa. Mati rasa atau enggak Betul. semua yang nggak enak dijadiin marah. Maksudnya gini, sedih lu jadi marah. Padahal kalau sedih mah harusnya nangis kali. Iya jadi pengalokasian emosinya tidak sesuai tempatnya. Iya, dan paling gampang adalah marah. Makanya banyak orang sekarang temperamental karena sebenarnya Sensi. dia tuh nggak bisa nggak terbiasa untuk mengolah emosi dia. Misalnya ya itu kayak misalnya sedih, lu sedih tapi kok jadi marah gitu. Jadi iya karena jadi Heeh, sensinya misalnya kecewa, kecewa kan sebenarnya bukan marah, kecewa jadi malah marah gitu. meluap-luap. Meluap-luap padahal kan kecewa, oh ya rasain aja ya gue teh kecewa ya, Mhm. sakit hati, marah Mhm gitu. mhm mhm. Menurut aku itu karena tidak terbiasa meregulasikan emosinya Betul. gitu. Apalagi aku juga suka lihat kan, Teteh tuh sering pasang quotes-quotes yang mungkin, men-support lah orang-orang di luar sana untuk kayak, "Ayo go ahead," gitu. Dan ya ibarat kata selalu memotivasi, followers Teteh yang mungkin ada di fase-fase rendahnya mereka. Makanya kenapa aku menanyakan hal ini karena mungkin ini yang sering Teteh lakukan juga kan, Iya. gitu. Apa yang men-trigger untuk bisa memotivasi hal tersebut Teh? Oke, sebenarnya ini agak Pribadi? pribadi tapi I will share karena ini menurut aku akan sangat berguna ya buat Yes. buat teman-teman di luar sana yang ngerasain seperti ini. Mhm. Jadi gini, ibu aku tuh, jadi dari aku kecil itu beliau tuh sakit gitu. Oke. Oke, setelah setelah, sekarang sih udah tahu ya misalnya ada bipolar gitu, Mhm ada mhm mhm. ADHD gitu, ADHD? ADHD. Mhm. Terus kalau nyokap itu setelah bertahun-tahun berkembang itu akhirnya setelah diketahui dia tuh skizofrenik gitu kan. Oh, agak sedikit lupa. Jadi itu kan kalau skizo itu kan jadi dia tuh bisa bisa ngelihat orang seolah-olah berbicara sama dia. Kamu pernah nonton Beautiful Mind nggak? Pernah. Itu, seperti itu. I Tapi kan see. kalau zaman dulu orang nggak tahu ya dianggapnya ya Mhm. kalau itu berarti sorry quote unquote gila. Lo Mhm. masuk RSJ Iya iya gitu. iya iya. Tapi aku tuh tahu karena aku yang tiap hari sama ibu aku, "No, my mother is not crazy," gitu. Karena gue bisa ngelihat ketika dia lagi bener, maksudnya ketika dia lagi, Baik-baik baik-baik saja. saja dan ketika dia lagi kamu dan aku bisa bilang he's not crazy gitu. Iya iya. Itu cuma karena gejala yang dia tidak bisa luapkan emosinya sesuai dengan tempatnya tadi, mungkin seperti itu kali ya? Nah kalau kalau itunya aku nggak tahu karena kan memang kita pada saat itu tidak sampai sedalam itu kan. Mhm Jadi kayak mhm. misalnya malah dibawa ke misalnya dianggapnya dulu misalnya, oh itu ada yang ya misalnya Hal-hal iya, gaib, heeh, gitu heeh, dimandiin betul. kembang atau enggak didoain. Padahal kan sebenarnya sisi spiritual tuh kalau secara aku pernah baca ya Mhm, secara jurnal sebenarnya sisi spiritual tuh hanya 10% yang mempengaruhi mental kita. mmm, Sebenarnya lingkungan kita, ya, terus bagaimana kita berinteraksi dengan mhm, yang lain, mhm, perkembangan pola asuh, itu ya, kan juga bisa berpengaruh ya nggak ya. sih? Jadi dulu tuh nyokap gue tuh pinter banget, sangat Ah, pinter. Jadi pinter dalam akademis. akademis, beliau itu kan kayak selalu jadi bintang pelajar yang Wah, yang gitu. selalu dominan lah. Heeh. Nah, terus perjalanan hidup akhirnya nikah, terus mungkin ketika nikah beliau jadi ibu rumah tangga, mungkin jadi ada sesuatu yang gue juga nggak paham ya apa yang beliau Mhm alami mhm. akhirnya terjadi itulah beliau jadi kayak Ada gitu, ada heeh, reaksi yang tidak diinginkan nah gitu. itu yang membuat gue tertarik untuk apa sih gitu. Gue yakin nyokap gue tuh nggak gitu setelah udah tahu kan oh ini namanya skizofrenia gitu-gitu. Jadi aku tertarik gitu tentang terus Untuk kan mencari mencari tahu. tahu gitu manusia tuh kenapa sih kayak gini gitu. Mhm Terus mhm. kan ada yang bilang gitu kan, "Wah, kalau gitu mah keturunan nanti kamu bisa kayak gitu." Terus gue, "Enggak." Enggak ah. Nah, aku menolak itu makanya aku mulai mempelajari tentang mental health.
Oke. gitu. Oke, kembali lagi. Seberapa penting mental health buat Teteh? Artinya karena kan sekarang memang udah mulai banyak advokasi orang-orang yang sudah mulai menggaungkan tentang mental Mhm, health. But even though some people nggak tahu mental health itu mereka juga punya trigger yang berbeda-berbeda kan. betul, Dan itu kan kasusnya sebenarnya luas. luas sekali. Artinya kayak penyakit sebenarnya ibarat kata lo demam belum tentu lo demam cuma karena lo nggak enak badan aja karena kecapean. Kan itu kalau diteliti secara MCU bisa aja melebar kemana-mana. Nah apa yang akhirnya sekarang memotivasi Teteh jadi kayak ayo lo bisa bangkit untuk survive gitu. Ya karena pengalaman aku sendiri ya gitu. Mhm. Terus, aku tuh dulu adalah orang yang sangat, bukan gengsi ya, menurut aku untuk meminta tolong ke orang lain tuh kalau misalnya nggak gue udah rata tanah tuh gue nggak akan minta tolong. Oh jadi ada satu kecenderungan di mana kalau bisa gua kerjakan ini semua Ya, by myself. ya, dan aku tuh menutup menutup Kelemahan itu. kelemahan itu, dan kalau misalnya gue lagi sakit even sama orang tua gue nggak akan ngomong. Karena aku anak pertama kan. I see, I know Heeh, what you feel. Aku juga anak pertama iya lagi. kan? Yang kayak ada satu pressure di mana lo sebagai anak pertama harus Iya, kuat. dan gue nggak mau Dan nyusahin orang. tanpa lo orang tua lo nanti gimana, Iya, keluarga lo gimana. gitu. Ada tendensi begitu juga. Begitu, memang anak pertama kan memang kita Kayak merasa didesain ya, iya, didesain didesain. untuk jadi, eee, garda utamanya keluarga gitu. Betul. Jadi ibarat kata kalau misalnya ada apa-apa dengan keluarga, ya lu yang maju Iya, duluan karena ya lu yang akan menggantikan orang tua lu gitu. iya. Jadi pada saat itu aku makanya ngomongin tentang si Mhm. lowest point itu aku udah sampai titik tuh yang waktu itu aku masih di Jakarta, aku Mhm. ngekos gitu, aku tuh sakit banget tapi aku tuh nggak tahu mau ngomong ke siapa gitu. And you don't know what you have to do. Iya, terus sampai akhirnya aku cuman nelfon ke ada almarhum sepupu aku cuman ngomong kayak, aku manggilnya Kang Agi, "Kang Agi, Kiki sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, even kayak mau makan, mau ngambil makanan aja tuh gue udah nggak sanggup," gitu. Oh berarti udah di depresi banget, Udah, kondisinya udah heeh, depresi banget ya? heeh, gitu. Tapi aku tuh ngebayangin malamnya tuh aku harus tetep waktu itu masih syuting ya, Oh tapi bukan di OVJ, waktu itu masih di Empat Mata. oh Empat Mata Heeh, jadi, ini ya, back, home band-nya, home band heeh. ya ya. Ya udah, nah di situ terus, aku dimarahin sama almarhum gitu ya, Mhm. "Kiki tuh nggak boleh gitu, biarpun Kiki tinggal sendiri tapi Kiki tuh masih punya keluarga, masih punya sepupu-sepupu," gitu. Nah di situ aku mikir, iya ya gitu ya, kebayang kalau misalnya pada saat itu kan udah nggak sehat ya, Mhm dengan mhm. pikiran gua sendirian gitu, itu kan udah problem juga di diri aku gitu ya, kamu tuh nggak sendirian gitu, terus aku mikir, kebayang nggak kalau misalnya gue pada saat itu memutuskan udahlah gue udah males gitu, and I decide something else, I decide to do, maksudnya yang ya udahlah gue mah udah nggak penting di dunia ini, I decide to Karena emang level depresinya udah tinggi banget. iya, dan kayak udah males gitu loh, kayak besok ngapain lagi, besok besok Begini ngadepin lagi. lagi gitu, kayak gue capek gitu. Ya. Kebayang nggak pada saat itu ketika gue nggak memutuskan kayak, aduh ngomong aja deh sama Kang Agi aja gitu. Dan terlintas aja nama Kang Terlintas, Agi iya, untuk kayak lu mengadu lah ibarat kata. iya, Karena mungkin beliau yang cukup lu percaya kali ya, Kak? iya karena dia memang orang yang dulu support aku untuk nyanyi gitu, Yang tapi tahu progres. iya, dan tapi justru nggak terlalu deket. Oh, tapi kenapa akhirnya tiba-tiba kepikiran nama Kang Nggak Agi tahu itu? juga itu, karena gue terlalu malu untuk ngomong sama orang-orang yang deket sama gue kali ya, karena ya itu entah gue malu lah, entah gue nggak mau ngerepotin lah, entah Iya gue iya. iya jadi aneh Takut aja udah. takut ada stereotip orang-orang yang berpikir bahwa, "Ya udah deh, udah mendingan lu udahan aja Ah, deh," gitu. atau enggak malah Sesuatu terlalu heboh di itu mhm. misalnya, "Udah kamu pulang ke Bandung lah," gitu. Jadi emang pada saat itu, apa ya, gue berpikir sekarang ya, maksudnya pada saat itu kalau misalnya gue bisa aja mikir, sorry ya, misalnya I want to end my life, Oh, bisa ya banget ya, gitu. Nah oke. pada saat itu makanya aku berpikir, gila ya kalau misalnya Kalau nggak gue ngadu ke yakin Kang banget Agi. pasti ada orang-orang juga yang mungkin nggak banyak
tapi mengalami titik seperti gue Iya. gitu, yang pada saat itu tinggal sendiri di Jakarta, terus bener-bener yang sendiri gitu, Yang ngerti gak kayak sih lo? harus Harus survive survive dan lo gitu. harus menghibur orang, Iya itu kan kan? bukan sesuatu yang Iya, mudah. dan gue yakin pasti di zaman sekarang dengan yang banyak orang kita membandingkan diri kita sama orang lain, Comparison. itu yang killing sih menurut gue ya, Karena membandingkan diri kita sebenarnya sama orang lain. kompetisi yang sebenarnya adalah ya Ya sama diri kita sendiri diri lah. kita sendiri Lebih gitu. bagus dari hari kemarin gitu Betul, kan. betul, Tapi kan betul. karena lo ngeliat sosmed, lo ngerasa Orang orang iya temen orang lo lebih orang hebat pencapaiannya temen gitu. gue udah punya anak berapa, temen gue udah punya titel berapa, suaminya tajir atau suaminya sayang banget. Padahal kan yang di post yang senang-senangnya aja kayak We gue. never know We ya, never know. backstage-nya dia seperti Iya apa gitu gitu. kan. Nah itu gue kayak oke. Gue makanya senang banget. Dulu ada sih sempet gue sering diundang untuk gue cerita tentang ini gitu. Cuma mungkin ya karena sekarang awareness tentang mental health orang-orang makin tahu, dan ini akhirnya mungkin jadi satu interest yang mungkin orang-orang juga bisa jadi concern juga buat kalian yang ngerasa down juga dalam proses. Jangan pernah apapun takut itu. untuk reach out. Wow, kenapa bisa bilang gitu? Karena ya you are not alone man. Iya. Dan banyak orang baik di dunia ini. Iya benar. We just don't trust karena pengalaman kita yang sering disakitin. Tapi percaya deh sama gue, banyak Masih ada orang baik dan orang tuh care sama lu tuh, Iya, banyak iya, yang iya, care iya, sama iya. kita gitu. Cuman kita kadang-kadang ya karena tertutup dengan rasa depresi itu, iya kita jadi jadi nggak bisa berpikir sehat, nggak nggak bisa sih? berpikir sehat. Oke. Kebayang gue kalau misalnya gue sekarang berpikir sehat, gue mau udah tahu sekarang siapa aja yang gue pick up the phone Yes. and they will come every time, anytime ya gitu maksudnya. Kalau And dulu kan they know you so well lah iya pokoknya. gitu, dan gue akan berlaku gitu juga sama temen gue kan, Yes. sama saudara gue, sama adik gue, sama sepupu gue gitu. Nggak akan mungkin gue misalnya dia nelfon gue lagi sakit, ya udah nanti ya gue datang besok gitu, nggak mungkin lah. Ya kalau Gitu kan. tiba-tiba udah lewat duluan, Iya kan, kelar. kecuali kalau emang lagi di luar kota, nggak, maksud gue Nggak possible, ya. jangan pernah takut untuk reach out ketika lu merasa membutuhkan Bantuan. dan teman. Ya karena mungkin ya sedikit ya buat citizen, mungkin banyak orang yang kayak ngerasa, aduh gue cuma kecapean aja nih, gue cuma jenuh aja. Padahal mungkin itu adalah salah satu gejala yang mengakibatkan lo tuh sudah kena mentalnya. Tapi orang gak menyadari itu. Tapi orang malah takut dibilang gua gila lah. Karena kan stigmanya kayak gitu kan. Kayak orang mikirnya, ya lu gila nih, lu mendingan di RSJ aja. Tapi kan itu atau dibilang lebay. Ya kan? Hidup lo gak jadi adu mekanik yang ada ya kan. Memang gimana ya, emang sedikit rumit juga ya kalau ngomongin tentang mental health, karena kan luas banget ya, dan ada tingkatan-tingkatannya gitu. Tapi intinya sih kalau buat aku gitu ya, sekarang banyak banget tools gitu. Kayak aku cocok sama meditasi. Aku cocok banget. Jadi banyak kok tools untuk kita lakuin sendiri. Terapinya ya. Self healing tuh banyak banget gitu. Jadi kita bisa belajar gimana untuk meregulasi emosi yang gitu-gitu. Terus dari kalau meditasi kan itu kan universal ya. Jadi bukan suatu kepercayaan. Bukan. Ya, Jadi kan kalau meditasi itu kan lebih ke kita mengatur nafas, kita connect sama badan kita. Itu gitu. ada hubungannya sama yoga juga nggak sih? Beda ya? Yoga itu kan kalau lebih ke gerakan. Iya, gerakan. Stretching. Iya, stretching. Tapi ada juga flow meditation, itu tuh yoga sebenarnya, flow meditation. Kalau nggak salah ya, gue juga bukan expertnya gitu. Tapi kalau meditasi kan lebih kita diem, terus kan, wah gue nggak bisa meditasi soalnya pikiran gue tuh nggak bisa diem. Emang nggak disuruh diem, mana bisa diem ya pikiran. Apalagi jangan mikir, Jangan makanya mikir. biar gak stres. Dongok dong. PA dong gue. Enggak, justru meditasi tuh kita justru disuruh mengamati kita tuh lagi mikir apa sih, Benar. sih yang bikin kita riuh gitu. Dan tapi itu akhirnya waktu pada saat ini aku sedikit tanya ya tentang meditasi.
I never try actually. Mhm. Karena menurut aku meditasi itu kayak sesuatu yang membosankan. Iya banyak yang I gitu. know, sebenarnya kalau aku pribadi, kalau aku lebih ke journaling untuk Iya, terapi aku. iya. Kan setiap orang mungkin Iya beda-beda ya. benar. Tapi kalau meditasi ada juga sebenarnya. Nah, Mhm. kan pasti itu berisiknya banyak banget tuh. Journaling itu menurut aku salah satu bentuk meditasi, karena meditasi ya menurut aku adalah ketika kita connect sama diri kita. Oke. Jadi kita We benar-benar yang explore something yang we never thought. dan kita present. We Oke. present gitu, kayak lu journaling gitu, lu tulis emosi lu apa gitu, itu tuh bentuk meditasi juga. Even ketika lu ngelukis, itu tuh Some of bentuk, meditation itu ya. sama meditasi itu. Iya, jadi sebenarnya luas banget ya untuk mengetahui bahwa meditasi itu seperti apa, karena ada Mhm. cara-caranya dan Caranya ada titik nyamannya masing-masing. Iya, betul. karena kalau aku pribadi jujur di saat aku wajar gak sih kita punya banyak banget di isi kepala kita yang berisik, noise itu banyak banget, apalagi kita Betul. bertemu orang Iya. dan kita nggak tahu mau cerita sama siapa, dan kadang kita nggak mengharapkan respon orang, cuma mau meluapkan, tapi kan belum tentu orang bisa nerima, ya nggak sih? Mhm. Dan akhirnya kalau aku pribadi sih aku ke journaling, dan Iya, itu salah satu self healing aku sih. Dan betul. kalau Teteh mungkin meditasi Meditasi. yang diem itu bisa berapa lama Teh? Kalau sekali Tergantung lah. lagi meditasi Kalau gitu? misalnya aku lagi pengen, misalnya ada satu challenge gitu Yes. aku kalau kalau cara aku ya, aku lumayan lama itu. Nanti sampai aku ngerasa, oke, apa nih? Kenapa gue ngerasa gini? Terus nanti, oh ini gini. Kenapa ya gue kok ngerasa terlalu sensitif sama matters ini gitu ya? Berarti bisa kayak lagi berkomunikasi Oh dengan iya, pikiran. kita berkomunikasi banget, terutama sama emosi kita. Oh, Terus kan ada makanya belajar tentang inner child, yes, of ya course. kan, inner Iya. child. Terus ada yang misalnya kalau misalnya aku lagi nggak enak, aku berkomunikasi sama badan aku. Jadi Misal- physical touch itu juga dibutuhkan juga Iya, ya. misalnya lagi sakit badan nih, misalnya bahu aku sakit, aku akan touch gitu. Terus aku yang, kamu kenapa gitu, oke. Nanti biasanya bukan ngomong ya, bukan ininya ngomong gitu, maksudku bukan bahu gue yang Cuma ngomong. kayak ada Cuman nanti ada rasa satu. kayak, oh ya gue tuh capek ya, tapi kenapa, oh kemarin tuh bawa barangnya terlalu berat gitu. Nanti kita kayak punya sense sendiri, kayak si memori dari badan kita tuh kayak kita bisa ingat sendiri gitu. Jadi Iya, bukan jadi badan yang ngomong, gue ngedenger dia ngomong, iya, iya, enggak iya, iya, iya. gitu. Iya, walaupun terkadang kan orang tidak tahu meregulasikan si Emosinya, keberisikan itu, emosi iya, dan keberisikan itu, keberisikan. yang kadang orang akhirnya lari ke hal-hal yang tidak baik gitu kan. Ya, Ya itu jadinya biasanya nambing. ngambing Yang bener. misalnya lu Iya, yang kayak cuma buat scrolling ya, diem aja, iya yang kan? sebenarnya Akhirnya bisa 5 5 jam, 2 jam. jam nggak tidur gitu Ya, kan? yang sebenarnya itu juga merusak your fisik gak sih? Ya iyalah. Heeh. Even nonton juga yang maraton itu kan Bener, sebenarnya ada bener, juga yang ada yang seneng nonton, ada yang buat nambing. Tapi kamu tipikal yang ini juga nggak Teh? Suka nonton Aku juga? suka, tapi aku bukan Yang nggak edik? edik. Heeh, Jadi aku heeh. harus lihat, oh kalau misalnya Yang nggak suka? seru, ya, Yang kayak masih ngefilter ya, apa ya aja. Emang gitu. biasanya kalau yang Teteh suka tonton apa? Drakor lah, Oh, tetep ya? tetep lah. Jadi Dan harus cakep. itu kayak memotivasi gak sih? Oh iya dong. Biar, ih gila gue semangat nih nonton ini sampai episode Iya akhir. kan, terus yang fashionnya bagus udah Fashion, pasti iya, iya, kan buat gitu. inspirasi juga gak sih? Iyalah. Tapi ada sedih-sedihnya Iya. buat ngeluapin emosi. Kadang-kadang nonton itu juga salah satu cara buat kita mengeluarkan emosi kita loh. Bener. Kamu suka gak sih kayak nonton nih misalnya film sedih, sebenarnya nggak sedih-sedih banget gitu filmnya, Tapi kena. tapi kita nangisnya tuh bisa luar biasa. Itu sebenarnya karena ada emosi yang di diri kita tuh yang sama Relate. sama itu, dan kita bisa ngeluarin di situ. Iya, Yang iya, kita nggak iya. bisa nangis ketika kejadian itu Bener. terjadi, begitu nangis. Misalnya Pas ke kisahnya iya, tuh misalnya sesuai, walaupun gak sama persis, tapi iya kayak kan. ih gila kok gue ngerasain Heeh. banget, dan akhirnya Iya, nangis. kalau yang gampang mungkin ketika ada yang meninggal, kita mengalami Oke. karena kehilangan orang yang Kita sayang. kita sayang terus meninggal, terus ketika ngeliat film tentang itu nangisnya tuh bisa luar Kayak biasa karena flashback. gitu. Iya, 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 iya. Itu salah satu healing juga sih sebenarnya. Ya, memang sebenarnya
banyak option dan banyak cara untuk lo meregulasi rasa emosi atau depresi itu Betul. ya. Walaupun kita memang sebenarnya kita ngobrol bukan kita yang ahlinya di bidang mental Iya, health juga, tapi heeh. karena Teteh pengalaman untuk meregulasi itu dan menangani itu, dan karena tuntutan juga nggak sih lo yang harus tetap, gue tetap show must go on nih Iya. gitu. Jadi kayak gue tetap harus ceria di depan orang. Dan nggak dibuat-buat cerianya. Bener bener bener. Karena kan ada yang ketawa karir. Heeh, tapi kan kelihatan ya yang gitu ya? Iya, Iya kan nggak mata sih? berbicara ya Iya, nggak mata sih? berbicara. Gitu-gitu. Dan maksudnya gini loh, sebagai seorang entertainer kan pasti apapun bidangnya gitu Mhm, ya, sebagai seorang entertainer apapun bidangnya pasti kan dituntut untuk sempurna. mhm. Pernah nggak sih kayak capek dengan kesempurnaan itu? Pastinya ketika aku memberi kata harus dan sempurna itu. Jadi sekarang kalau buat aku tuh udah nggak mau pakai kata-kata I should, I must, aku harus, gue mesti. Udah nggak pernah. And then you change with I change with I want, oh aku ingin. ingin. Jadi Jadi ada dengan emang aku ingin, jadi bukan karena kemauan. harus. Heeh, jadi karena kalau ingin kan kita karena kita seneng kan. Iya Kayak iya misalnya iya. gue harus cantik misalnya. Enggak, gue bilang enggak, gue pengen cantik karena gue seneng. Kalau misalnya gue ngaca, gue seneng gue kelihatan cantik gitu. Oke oke. Karena aku gini Teh, aku pernah baca di salah satu buku ya, Mhm, yang maksud aku tentang kepribadian dan emosionalitas seseorang, bahasa yang kita keluarkan dalam visual atau dalam mulut kita itu juga bisa mendoktrin pikiran kita loh. banget, Dan itu merubah mindset dan mood kita juga ya nggak sih? banget. Dan itu yang Teteh terapkan juga. Itu. Jadi banyak sekarang kan POV itu kan, Iya, point point of of view view. itu Mm-mm. memang sangat penting. Kayak misalnya itu I want, I must, or I should Mm-mm. gitu. Beda kalau misalnya aku bilang, ah gue harus misalnya langsing gitu, gue Mm-mm. harus langsing, gue stres karena ada harus, Ada ya kan? tendensinya. Dan badan lu jadi kayak tegang gitu kan, jadi kayak alert gitu kan, Iya, kayak kayak siaga ada satu. self mekanismenya Ketika tuh. olahraga tuh, wah jadi bisa sampai Jadi nggak kerasa ambisius sakit banget. aja Heeh. tiba-tiba karena harus. Kalau misalnya I want, aku pengen langsing, aku pengen kurus Mhm gitu. mhm. Pasti lebih happy gitu, lebih light rasanya. Iya, aku kan pengen kurus ya, jadi aku nggak mau makan yang ngaco-ngaco gue Jadi pilih di makanan setiap gue. prosesnya pun, di setiap Harus prosesnya jadi fun gitu, fun, jadi jadi bukan bukan karena harus. keharusan. Karena mungkin ya ini juga kembali lagi ke pola asuh juga kali ya, bisa berpengaruh juga bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk memberikan perintah ya kepada Hmm, anak-anak untuk mungkin jangan berkata harus, karena terkadang mm-mm, mungkin apa yang dicerna belum tentu sama apa yang kita tahu ya nggak sih Teh? iya, Apalagi ya aku sih nggak tahu karena aku belum punya anak, tapi menurut aku yang namanya mindset itu aku percaya banget pasti kan ada hubungannya dengan apa yang keluar dari mulut kita juga, dan itu pasti berpengaruh juga dengan apa yang banget. tindakan kita ya. Mm-mm. Wow wow, keren banget. Dan itu akhirnya menjadi satu treatment yang sering Teteh lakukan Ya, selama ini. Jadi kalau misalnya udah overwhelmed banget, aku pasti Teteh retreat. Dan retreat. aku kalau misalnya udah lagi retreat gitu bisa kayak 2 hari gue nggak jawab telepon kecuali yang penting-penting banget ya. Mhm, Atau gue ngasih tahu aku mau istirahat ya mhm, sehari mhm, gitu. mhm, Even sama misalnya sama anakku mhm, gitu, mhm. terus atau sama orang tuaku, aku akan kasih tahu gitu. Iya iya. Aku seharian ini mau istirahat ya. Atau kalau misalnya teman-teman juga biasanya kalau yang udah deket sih udah tahu kalau misalnya gue lagi ngilang ya udah besoknya paling sorry ya gue kemarin nggak balas, gue lagi istirahat. It's okay gitu It's karena okay. mereka tahu aku gitu, aku memang orangnya butuh recharge banget gitu. Iya iya. Tapi kan memang sebenarnya nggak semua orang bisa memahami itu. Hmm, Bener gak sih? Apalagi orang-orang baru yang kayak, ya nggak ya iyalah apa-apa, lu kayak begitu aja ya nggak istirahat. apa-apa, berarti mereka ya they're not my friend, Iya iya. that's it. So that's why banyak yang bilang di saat kita semakin dewasa ya circle kita semakin Betul, mengecil. betul, Karena orang-orang yang bisa tahu kelemahan kita dan menerima kelemahan betul, kita menerima kita sepaket ya. sepaket Hmm. dengan lebih dan kurangnya kita itu ya. Yang jadi orang jadi kayak bener-bener wah bisa menerima lah Mm-mm. ibarat kata. Wah keren banget, keren-keren. Maksudnya dan pasti ini kan Teteh bisa ngomong kayak gini bukan karena setahun 2 tahun Teteh berproses. Pasti lebih dari itu kan. Apalagi kayak tadi pertanyaan aku pernah jenuh atau enggak gitu. Tapi di Lemak dong, eh lemak jenuh.
Agak agak beli ya, Say. Terus. Tuh kan gue sampai bingung, gue mau nanya apa nih. Dasar Kiki Juliar. Langsung lupa lagi ngomong Gue apa juga tadi. sampai lupa, gue mau sampai prompter gue kayak pertanyaan gue udah habis semua nih di prompter gitu. Tapi kan di saat kamu mencapai titik tertinggi, apa yang Teteh lakukan? Nah itu kan tidak semua orang bisa siap juga loh, ada di highest level. Menurut aku titik tertinggi aku ketika aku bisa merasa bersyukur banget Wow. gitu. Jadi mungkin ada orang ngeliat kayak misalnya, oh Kiki tuh pas lagi sukses di situ. Buat aku enggak, because I'm not grateful enough pada saat itu. Karena ya Teteh bener-bener start Karena from masih zero. banyak perbandingan ketika gue ada di titik itu, orang ngeliatnya wah Kiki udah di situ. Tapi pada saat itu gue ngerasa I'm not grateful because I compare myself with others. So that's why itu bisa jadi musuh kita juga gak sih? Iya The big makanya, enemies yang bisa menghancurkan kita menuju betul. goals kita juga Jadi mungkin. menurut gue titik tersukses gue adalah ketika gue bisa Bersyukur. grateful sama semua pencapaian gue gitu. Mungkin bukan pada saat gue mencapai itu ya, mungkin pada saat sekarang gue ngerasa hidup gue sukses karena gue grateful aja gitu dengan semua high and low. High and low dalam kehidupan. Tapi salah gak sih berambisi Teh? Ambisi nggak apa-apa sih menurut gue ya. Kenapa? Kalau Karena menurut kalau pandangan misalnya Teteh? nggak punya ambisi, lu nggak punya drive aja. Iya sih bener sih. Tapi kan balik lagi gitu, point of Ambisinya view lo in a good way or a dan bad point way of ya? view lo tentang ambisi apa. Iya. Dan itu Dan kan tergantung goalsnya apa juga? goalsnya apa dan tergantung niat lo apa. Ambisi lo buat apa? Buat ngejatuhin orang? No, of course. Ambisi gue buat gue becoming better. Oke. Bukan buat ngejatuhin orang. Kalau ambisi lo buat ngejatuhin orang, gue harus paling kaya misalnya, ya lu agak-agak sengklek sih pastinya. Nantinya gak enak. Tapi kalau misalnya lo ambisi lo, I want to be successful, I want becoming better, itu ambisi yang menurut gue sehat. Jadi parameter lo bukan orang lain tapi diri lo sendiri. Jadi yang lo lawan adalah diri lo sendiri Iya, gitu. gitu. Dan goals lo apa gitu. Benar. Ambisi gue pengen mencapai goals itu not because of your parents or karena lingkungan lo, karena lo pengen dipandang oke, enggak. Gue pengen jadi itu karena gue pengen. I see. Benar. Karena gue tahu itu akan membawa kebaikan buat diri gue akan menjadi expand, gue bisa jadi versi yang lebih baik dari gue sebelumnya. bisa jadi berkat buat orang banyak ketika gue sukses, Benar. gue bisa berbagi sama saudara-saudara Yes. gue bisa jadi inspirasi. Itu kan lebih healthy kan, ambisi yang kayak Benar. memilih ambisi yang lebih healthy aja menurut gue. Tapi sedikit aku mau nanya juga, menurut Teteh nih, in your POV ya, back to your POV, spiritual way itu juga support gak sih? Banget. Kenapa? Because di dunia ini ya kita nggak bisa lepas dari spirit ya. Yes. Ya kan, spiritual kan. Jadi kalau spiritual kan dari arti kata spirit tuh apa sih? Spirit ya, itu roh ya. Iya kan. Semua yang hidup di sini tuh bisa hidup karena ada spirit, ada soul, body, mind, soul, spirit. Not just emotional ya, kan sebenarnya kalau spirit dan emosional kan sebenarnya kalau secara itu kan berbeda. Tapi kan spirit ternyata matter juga ya. Matter. Nah ini juga sensitif nih kalau ngomongin ini kan gitu. Because kalau misalnya ada yang ngomong gue orangnya nggak religius ya, tapi gue spiritual gitu. Mungkin kalau misalnya orang melihat gue adalah orang yang seperti itu. You are a spiritual person, not a religion person. Religious person. Artinya tidak terikat dengan ya aturan keagamaan mungkin tetap dijalankan. Tapi lu lebih passionate menjalankannya karena lu punya spiritnya itu ya nggak sih? Ya, jadi I believe semua di semesta ini tuh punya spirit. Yes, gitu. I do believe also. Pernah punya pengalaman gak sih dengan spiritual gitu journey yang akhirnya
It's Enggak reborn sih. yourself. Kalau gue sih ya kalau get in touch sama itu tentang spiritual ways itu ya di meditasi sih kalau buat gue. Meditasi Heeh. ya. So that's why for combining everything what you will to do ya balik lagi meditasi karena terapinya ke situ. Buat gue works lah It so meditasi. works. Heeh. Dan memang ini tidak menstereotype setiap orang harus meditasi juga. Enggak. Setiap orang punya jalannya Iya, masing-masing. Dan memang harus ada journey-nya juga nggak sih untuk banget. mencapai achieve itu. Iya. Bisa tahu itu ke meditasi itu tahu dari mana Teh? Karena aku tuh ikut banyak sih self healing tuh, aku belajar tentang EFT, Emotional Freedom Technique itu yang tapping, itu aku belajar. Terus aku pernah belajar sama almarhum Reza Gunawan, Oke, iya. TAT. TAT. Heeh. Terus aku belajar banyak lah, aku belajar tapi aku lupa ya. Tapi yang buat aku works itu Cocok. TAT, EFT, terus aku belajar sama Mas Gobin Pashdev juga. Wow. TRI gitu. Terus Jadi aku everything you try. yang Yang ada huruf. aku pelajarin dulu kan, maksudnya aku ngapain sih ini, terus aku lihat kan sekarang kan gampang ya, tinggal kita cari YouTube, kita googling gitu, terus aku rasain ini kira-kira gue works nggak ya buat gue gitu. Terus ketika aku lihat, aku cobain dulu, terus kayaknya oke nih, baru aku pelajari gitu. Nah kalau meditasi memang itu lumayan mengubah gue sih dengan gue belajar meditasi. Oh, jadi memang itu adalah salah satu sarana di mana ya itu obat lo lah ibarat Iya, karena kata. tiap pagi gue bisa melakukan itu, even cuma 5 menit tuh bisa gitu. Iya ya, karena sudah dibiasakan lah ya. Oke, kembali lagi tentang karir deh. Oke. Kita kayaknya udah lama-lama jadi psikolog nih kita berdua nih, obrolannya panjang banget tentang mental. Lama-lama berat ya. Berat banget gitu. Kembali lagi tentang karir. Pasti banyak banget citizen di luar sana pengen jadi seperti Teteh. Pengen menjadi orang yang banyak yang mengenali kita. Try to being famous. Nah, apa aja sih tipsnya untuk mungkin kayak anak-anak yang pengen, anak muda, citizen muda nih yang lagi pengen try to being famous, tipsnya tuh apa sih Teh? Nah itu agak susah karena aku tuh nggak pernah ngerasa famous ya. Dan buat aku semua yang aku udah lalui kemarin itu organik gitu. Berjalan dengan seiring waktu aja. Gue ketemu sama orang, terus gue diajak, terus mereka ngeliat, oh iya kayaknya lu cocok ya di sini, terus gue di audisi. Ketika di audisi ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Dan memang itu proses juga yang harus dilewatin. Gitu. Kalau misalnya yang kayak sekarang gitu, want to be famous secara instan gitu, gue jujur nggak tahu. Jadi ya mungkin sebenarnya ya kalau dari POV-nya Teteh ya berproses itu masih penting banget ya, sangat penting. Banget. Karena itu yang membuat kaki kita kuat juga nggak sih? Banget. Gitu. Tanpa proses ya kita juga kalau di saat kita diterpa badai kayak yang di awal kita obrolin, kita nggak tahu triggernya apa, kita nggak tahu defense-nya harus bagaimana. Pokoknya kalau misalnya lo senang sama sesuatu, misalnya lo pengen jadi penyanyi, ya harus banyak jam terbang kalau penyanyi. Betul. Terutama di panggung. Terutama ketika lo menginginkan lo jadi entertainer. Aku selalu menyebut diri gue performer. Iya. Gue seorang entertainer, gue seorang performer. Jadi ketika aku di panggung, aku udah ngerasa I will perform. Iya. Nggak cuma nyanyi. Jadi semuanya perform. Iya, dan I will give my best gitu. Karena gue performer, beda ketika lo gue mah penyanyi. Cuma suara lo aja. Itu akan beda. Jadi tergantung niat lo mau jadi kayak gimana, goals lo apa. Kalau misalnya lo cuma mau jadi penyanyi, go ahead. So yang penting adalah set your goals ya. Set your goals, lo mau jadi apa, karena proses itu akan mengiringi di saat lo menjalani proses-proses itu ya. Intinya lo harus tahu lo mau jadi penyanyi yang seperti apa. Betul. Lo pengen jadi even genre lo apa. Terus ketika lo di panggung lo pengennya
audiens lu tuh seperti apa. Mhm mhm Lu mhm. pengen audiens lu joget atau lu pengen audiens lu kayak wah Duduk nonton lu cantik iya aja. perform gitu. Itu lu harus udah punya gitu. Karena kalau gua kan dulu nggak tahu dan gua lumayan panjang mencari itu kan. Nah, Iya kalau iya, misalnya lu bisa punya yang caranya cara sendiri. yang lebih cepat gua kasih tahu kayak gitu, lu harus tahu gitu lu gua oke. Lu bayangin dulu picture-nya ketika gue di panggung gue pengen seperti apa. Nanti baru lo Framing lo runut, harus seperti apa? kayak misalnya Mhm. lu apa MC misalnya atau apa? Sejujurnya gue adalah seorang makeup artist. Jauh kan, cuma gue kecemplung ke sini. Karena gue anak komunikasi, jadi gue disuruh ngomong di sini Oh gitu. gitu. Kan sama aja kan ketika lu makeup Tapi lu harus tahu kan, ya gue pengen klien gue kelihatan seperti apa, makeupnya betul, seperti apa, flawless kah atau lu atau pengen yang bold, bold ya bener kan? bener. Sama Iya sih, aja memang gitu. set your finish-nya, look-nya akan seperti Iya apa, kan? goals-nya mau kayak Dan gimana, lu juga tahu jadi orang ketika mencari step-nya tahu, dan orang ketika ke lu mereka tahu lu akan memberi make spesifik, up seperti apa ke bener. mereka, Mhm intinya mhm gitu mhm kan. mhm Jadi mhm. kalau misalnya untuk gue bisa ngasih tipsnya itu paling ketika Iya lu iya. mau di entertainer lu entertain gitu atau Mhm. lu mau musisi lu mau jadi musisi yang seperti apa atau lu mau jadi entertainer Mhm mhm. gitu. Iya, pokoknya nggak cuma di satu scoop yang Iya, kita lagi bahas aja, apapun bidangnya, apapun. itu Jadi lu ya harus tahu kembali dulu lu mau jadinya kayak and know gimana. your value nggak sih? Yes, nah itu Gitu, adding value terus ke adding diri value lo dan gitu. banyak belajar, banyak Banyak bertanya. belajar, banyak bertanya ya terus ya lu terus membekali diri lah kayak gue juga kan gue terus membekali diri gue Iya sih. gitu kalau enggak ya kelibas kali ya. Iya, apalagi sekarang persaingan sengit Iya say kan, gitu. masih mau atau enggak kalau kalau misalnya Heeh. gue selalu bertanya gitu capek nggak capek tapi masih mau nggak masih seneng nggak masih ya udah. Ya udah, jalani Nah itu jalan ya. nih kalau misalnya gue ada satu titik masih mau nggak? Capek ah udah gue nggak mau nyanyi lagi, ya gue akan berhenti. Tapi kan gue masih mau Oke. dan gue bukan harus, I want to, Satu bukan I need to. terakhir yang Mhm, pengen aku denger dari Teteh, mhm, bisa nggak sih mengencourage teman-teman citizen di luar sana untuk mereka mendengar, memotivasi lah diri mereka untuk lebih, step ahead dari apa yang mereka jalani sekarang. Mungkin kan ada yang stuck, ada mhm, yang ngalamin stuck, ngalamin kayak, "Kok gue gini-gini aja?" mhm, gitu. Pasti kan Teteh punya satu quotes lah atau satu kata-kata yang bisa memotivate mereka, ada mhm. nggak? Waduh kalau quotes sih gue banyak banget sih. Banyak ya? Banyak, gue kan emang dibilangnya ada temen gue ngomong kayak, lu mah Kiki quote katanya. Kikiku. Iya karena gue setiap ngelihat story lu quotes quotes Quotes, quotes quotes, quotes, banyak, quotes. mau dari mana aja tapi sebenarnya redline-nya sebenarnya udah jelas banget sih tentang untuk bagaimana lu tahu diri lo ya, iya Iya nggak sih? Self bener, improvement juga nggak sih? betul. Nah tapi kalau dari Teteh sendiri yang Teteh mau bilang untuk para citizen apa? Hmm, ya satu jangan pernah menyerah ya, karena apapun yang lo lagi jalanin, high and low-nya itu semua akan berlalu. Nggak akan gitu, karena yang pasti di kehidupan itu adalah perubahan. Iya, benar. Perubahan Perubahan itu yang pasti. dan harus bisa Dan lo siap tetap berubah, dan emosi lo akan berubah, kehidupan lo akan berubah. Semuanya di hidup lo akan terus berubah. Jadi jangan takut. Kalau misalnya lagi di bawah emang lagi di bawah aja. Kalau lagi di atas juga lagi di atas aja. Kalau lagi biasa aja lagi boring ya lagi boring aja. Jadi yang pasti itu adalah perubahan. So enjoy ya. keep enjoying your life lah. Aduh. Sumpah ya kayaknya kalau gue ngomong ini bisa sampai pagi deh kita berdua nggak sih? Kita rumpi bisa sampai berdua. Tapi ya dari tadi abang-abangan gue udah kayak 5 menit, 2 menit, udah cukup. Abang, kenapa sih aku belum puas? Tapi thank you banget Teh Kiki buat waktunya. Sami-sami Sawang Suna. Eh, ini sangat memotivasi aku secara pribadi dan mungkin untuk citizen yang lagi dengerin kalian pasti sangat termotivasi juga dengan apa yang Teteh berikan.
ini mungkin impactful banget buat yang lagi di lowest point Semoga ataupun ya. kalian lagi sedang berproses, tetap semangat ya, Tetap karena semangat. apapun yang tadi kita obrolin sebenarnya untuk meng-encourage kalian untuk jadi lebih baik ya. Dan terima kasih Teteh untuk Sami-sami. waktunya. Semoga kita bisa catch up lagi, rumpi lagi. Semoga. Nanti kalau aku main-main ke Bandung, kita bisa meet up lagi kali Boleh ya. Bisa rumpi-rumpi dong. lagi. Rumpi-rumpi lagi kita. Oke, thank you ya buat Citizen yang udah nonton. Terima kasih karena hari ini benar-benar menurut gue keren banget dan Teh Kiki bisa bersedia hadir di sini juga udah keren Terima kasih banget. sudah mengundang aku ya. Yes, dengan Dan senang aku hadir. seneng banget sama topiknya ini sih. Karena Thank memang you. this is your life Ya. experience banget Ya. kan. Ya, oke itu aja Citizen. Terima kasih. Jangan lupa nonton episode berikutnya karena akan ada kejadian-kejadian dan cerita-cerita lucu lagi. Bye Citizen. Bye.